Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat Bilal bin Rabah tidak lagi bersedia mengumandangkan adzan. Bahkan beliau mengambil keputusan keluar dari kota Madinah dan menetap di kota Syam. Ini bukan berarti sahabat Bilal melakukan pembangkangan kepada syariat Islam. Tapi pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Bilal sudah tidak mampu lagi menyelesaikan azannya. Setiap nyampe kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dirinya sudah tidak sanggup berkata-kata. Suatu ketika beliau berkunjung ke kota Madinah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mendesaknya untuk mengumandangkan adzan. Demi menyenangkan cucu Rasulullah, akhirnya sahabat Bilal bin Rabah bersedia untuk beradzan. Saudara, dengan tubuh dan suara bergetar, Bilal memulai adzannya. Namun ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskannya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dadanya berat, yang keluar hanya isak tangis kepiluan. Terbayang dalam ingatannya, bagaimana saat dirinya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasulullah setelah dibebaskan. Rasulullah, sosok yang bagai purnama itu, memeluknya dengan penuh cinta kasih. Padahal ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah budak hitam yang seringkali bahkan tidak dianggap sebagai manusia oleh orang lain. Saat itu kondisinya kotor, bau, penuh peluh dan darah akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah. Tapi Rasulullah manusia agung, manusia besar, manusia yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini, kemudian menyambutnya dengan sukacita, memeluknya dengan hangat, penuh cinta tanpa risih sedikit pun. Bilal sungguh tak bisa melupakan kenangan itu. Akhirnya Madinah pun terguncang, ikut larut dalam isak tangis Bilal. Saudara, mengapa sebagai pemimpin Rasulullah begitu dicintai dan dirindukan oleh para sahabatnya? Itu karena baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai 3 sifat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 3 sifat itu adalah: pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat dirasakan oleh Nabi penderitaan umatnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah senantiasa memikirkan nasib umatnya, bahkan hingga detik-detik akhir hidupnya. Di dalam bahasa modern, sifat ini disebut dengan sense of crisis, yaitu kepekaan dan respek atas kesulitan dan penderitaan umat. Ini yang seringkali sulit ditemui pada pemimpin yang lain. Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark dikecam masyarakatnya karena dalam situasi krisis COVID-19 dan lockdown yang ia terapkan sendiri, dia justru membawa keluarganya berlibur. Tidak sedikit pula di sekitar kita ini ada orang yang upload status membeli mobil mewah, rumah baru atau perhiasan mahal di tengah masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, atau berselfie dengan pose tertawa di depan orang yang sedang berduka, berpose gembira di depan puing-puing gempa atau korban kecelakaan tanpa berusaha untuk menolong. Sebuah tindakan yang menunjukkan ketiadaan empati dan kepekaan. Ini semua sungguh amat bertolak belakang dengan sifat Nabi yang ingin memikul beban berat orang lain. Yang kedua, harisun 'alaikum ay 'ala ihtidaikum wa salahi sya'nikum. Sangat menginginkan umatnya beriman
selamat dan bahagia. Rasulullah tak pernah luntur semangatnya untuk mengajak umatnya menjemput hidayah. Meski untuk itu beliau sampai berdarah-darah, karena beliau menginginkan umatnya bisa hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Di dalam bahasa modern, sifat ini dinamakan dengan sense of achievement, yaitu pemimpin yang berdedikasi tinggi di dalam memperjuangkan nasib umatnya. Beliau menginginkan umatnya bahagia sejahtera, tak makan sebelum perut umatnya kenyang. Bahkan hingga detik-detik akhir hayatnya, yang dipikirkan adalah nasib umatnya. Sungguh berbeda dari kebanyakan pemimpin saat ini yang seringkali justru mengorbankan kepentingan rakyatnya untuk kepentingan pribadi, partai, dan kelompoknya. Dan yang ketiga, Raufur Rahim terhadap umatnya. Rasulullah Muhammad SAW sangat penuh kasih dan sayang, bahkan kepada yang memusuhi sekalipun. Saat orang yang suka meludahi dan melempari beliau jatuh sakit, Nabilah orang pertama dan satu-satunya yang menjenguknya. Beliau juga menyuapi pengemis Yahudi buta yang selalu memaki-makinya, tanpa si pengemis tahu bahwa orang yang menyuapinya setiap hari adalah orang yang ia maki-maki. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Saudara, jika Anda saat ini sedang menjadi pemimpin di level apapun, di level keluarga, di level kampung, di level daerah, di level nasional, bahkan di level internasional, teladani sifat baginda Nabi Muhammad SAW agar Anda terus dikenang, dicintai oleh umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.